Oke, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman semuanya. Hari ini perkuliahan Mekanika Tanah pertemuan ke-12 hari Sabtu tanggal 16 hari ini. Jadi, eh, pastikan sebelum perkuliahan ini dimulai, teman-teman mungkin ada yang masih Zoom menggunakan HP, silahkan dinyalakan juga laptopnya karena kita nanti hari ini akan langsung praktek menggunakan ChatGPT-nya. Tentunya kalau mungkin menggunakan HP, jadi tidak efektif. Silakan, mungkin masih banyak ini yang menggunakan HP. Silakan sembari dinyalakan laptopnya juga. Jadi kita hari ini itu akan mempelajari dari materi di mekanika tanah. Mungkin di pertemuan kemarin teman-teman sudah mempelajari menggunakan ChatGPT. Kali ini kita akan melakukannya lagi, namun dengan chapter yang berbeda. Nah, kemarin mungkin sudah setiap mahasiswa satu chapter sesuai dengan yang diplotting dari ketua kelompoknya. Nah, sekarang silakan nanti masing-masing mahasiswa, kita kan punya 6 chapter, dimulai dari chapter 2, 3, 4, 5, 6, dan juga 12. Ya, 2, 3, 4, 5, 6, dan juga 12. Nah, silakan supaya untuk mempercepat waktu, silakan disiapkan semuanya. Saya beri waktu 5 menit untuk mempersiapkan PDF dari masing-masing chapter yang belum dipelajari dari masing-masing mahasiswa. Mungkin kalau di pertemuan kemarin mahasiswa atas nama A kebagian chapter 2, maka untuk hari ini silakan disiapkan chapter 3, 4, 5, 6, dan juga 12. Silakan saya beri waktu 5 menit untuk disiapkan PDF dari chapternya yang sudah terpisah-pisah ya, yang sudah dipotongi. Jadi satu PDF, satu chapter. Silahkan disiapkan, saya beri waktu 5 menit.
Oke ya, sudah disiapkan PDF-nya. Sekarang teman-teman silakan membuka chat GPT. Ini silakan membuka room chat baru ya. Jangan menggunakan room chat yang sudah ada. Jadi menggunakan room chat yang sudah baru. Nah, ini saya berikan dulu gambaran dari apa yang akan kita lakukan. Jadi mungkin kurang lebih sama dengan di pertemuan sebelumnya. Jadi mungkin bagi teman-teman yang masih kemarin bingung atau mungkin salah hasilnya nggak sesuai, nanti silakan diperbaiki lagi. Jadi eh, filenya silakan di-upload chapter dari yang sudah dipisah. Katakanlah di sini saya mencontohkan di chapter 3. Kemudian di sini saya mengupload terlebih dahulu apakah Anda mengetahui tentang file yang saya unggah ini. Kemudian dari sini ChatGPT memberikan jawabannya. Nah, dari chapter 3 ini terkait apa-apa gitu. Nah, di sini ChatGPT memberikan eh, pertanyaan, apakah ada bagian spesifik dari bab ini yang ingin Anda diskusikan atau analisis? Kemudian saya menjawabnya, ya, semua bagiannya. Jadi dari sini ChatGPT memberikan semacam outline dari apa dokumen yang saya upload tersebut. Nah, dari sini muncullah outline dari file yang saya unggah tersebut di chapter 3. Kemudian karena di sini masih outline, jadi penjelasan dari tiap poin-poinnya itu masih sangat terbatas. Oleh karena itu, di sini saya detailkan satu persatu. Jadi saya suruh untuk mendetailkan dari ke poin satunya, kemudian poin duanya saya detailkan, poin tiga juga saya suruh untuk mendetailkan, kemudian hingga di poin 4. Nah, setelah proses pendetailan dari materi yang sesuai dengan yang file yang saya unggah. Kemudian di sini saya suruh ChatGPT untuk membuat file Word berdasarkan diskusi dari awal hingga akhir. Nah, dari sini otomatis ChatGPT akan membuat file Word-nya. Nah, di sini bisa diunduh langsung. Nah, ini bentar, stop, stop. Nah, ini saya sudah mendapatkan file Word-nya. Ini coba saya unduh. Nggak bisa. Nah, ini file Word-nya. Nah, dari file Word ini, saya cek dari ChatGPT-nya itu masih menjelaskan secara singkat saja. Jadi cuman poin-poin penting saja. Oleh karena itu, saya suruh ChatGPT untuk lebih mendetailkan lagi. Masukkan semua diskusi, karena diskusinya sebelumnya kan panjang. Nah, itu masukkan semua diskusi ini dalam file Word. Nah, sehingga saya mendapatkan eh, file Word lagi yang sudah diperbarui oleh ChatGPT. Tentunya file Word yang terbaru ini dia lebih detail lagi dan lebih jelas untuk sebagai bahan belajar teman-teman mahasiswa di sini. Nah, di sini dia lebih jelas, ada penjelasannya, detail pembahasannya dari masing-masing parameter tersebut. Nah, setelah saya mendapatkan dari file Word ini, kemudian saya suruh ChatGPT untuk membuatkan dari uh, PowerPoint-nya. Nah, ini prompt saya ingin mempresentasikan materi ini berdasarkan diskusi dari awal hingga akhir. Tolong untuk membuatkan slide PowerPoint-nya. Nah, dari sini ChatGPT membuatkan slide PowerPoint-nya. Nah, bisa dilihat. Nah, di sini sudah ada file dalam bentuk PowerPoint yang nanti bisa perbaiki dalam arti mungkin kan di sini kan ChatGPT masih kosongan kan kalau untuk presentasi kurang menarik, cuman
background putih saja, nanti bisa diedit. Nanti saya berikan arahnya setelah ini nanti. Nah, dari PowerPoint ini saya suruh ChatGPT untuk membuatkan matriks sesuai dengan kolom-kolom yang sudah di-share oleh Pak Agatha dan juga saya kemarin waktu eh, pertemuan sebelumnya. Ada aspeknya, tujuannya, cara metode, manfaat teoritis atau ilmu, kemudian manfaat praktis eh, atau lapangan. Nah, dari sini muncul dari file Excel-nya. Nah, kemudian di sini saya unduh. Nah, ketika saya unduh di sini, coba saya cek di bagian aspeknya. Nah, di sini saya menemukan bahwa aspek yang ditulis oleh ChatGPT di sini itu belum detail. Detail dalam arti harusnya itu parameter-parameter yang berada di dalam aspeknya ini. Nah, seperti dilihat pada ChatGPT, tentunya eh, Samen sembari menggunakan ChatGPT ini sembari ngeprompt ini juga sembari dibaca ya, supaya jangan Samen hanya mengumpulkan tugasnya saja, tapi nggak paham. Nah, itu nanti akan kelihatan ketika sampean presentasi. Nah, jadi sembari dibaca. Nah, di sini tuh kelihatan bahwa terdapat beberapa parameter-parameter tanah seperti di sini ada void ratio, ada porositas, ada degree of saturation dan lain sebagainya. Nah, itu yang seharusnya ada di bagian aspek ini. Nah, di sini kan menuliskan di bagian aspek ini dia disesuaikan berdasarkan dari daftar isinya atau outline-nya tadi. Nah, tentunya itu salah. Jadi aspek di sini itu adalah parameter-parameter di dalam tanah. Oleh karena itu, saya di sini langsung ngeprompt di ChatGPT-nya pada bagian aspek rubah menjadi setiap parameter tanah dalam pada bagian aspek ini rubah menjadi setiap parameter dalam tanah sesuai dengan chapter 3 ini. Nah, sehingga saya mendapatkan file Excel-nya itu seperti ini. Nih, eh, bagian aspeknya sudah detail, ada void ratio, ada porositas, ada degree of saturation, sesuai dengan parameter-parameter yang ada di chapter 3 ini. Nah, ini yang bisa sampean gunakan. Nah, itu adalah gambarannya. Nanti di sini saya juga akan mencontohkan untuk chapter yang lainnya, mulai dari chapter 4, 5, 6, sampai dengan 12. Jadi, sembari saya nanti juga mengeprom di sini, teman-teman juga langsung action supaya eh, bisa nanti eh, langsung mengerjakan. Karena nanti setelah saya ngepromnya selesai, kemudian nanti saya akan stop share dan akan saya tunjuk mahasiswa secara random. Nanti silahkan share screen, nanti akan saya lihat progresnya. Jadi jangan sampai nanti ketika saya tunjuk, wah Pak saya belum ngapa-ngapain. Nah, itu jangan sampai seperti itu ya. Jadi langsung saja nanti eh, dikerjakan langsung sekarang. Oke. Mungkin gambarannya seperti itu. Jadi gambaran dari ngepromnya ChatGPT, mulai dari upload file, kemudian mendetailkan dari poin-poinnya, kemudian dari pendetailan setiap poin-poinnya ini disuruh ChatGPT untuk membuat file boardnya dari diskusi awal hingga akhir, kemudian membuat slide PowerPoint-nya hingga membuat dari si matriksnya tadi, tabelnya tadi, seperti itu. Mungkin sampai sini, apakah ada yang ditanyakan sebelum saya lanjut untuk ke chapter lainnya? Nanti saya juga akan langsung take action untuk nge-prompt ChatGPT-nya. Mungkin sampai sini ada yang ditanyakan? Mohon maaf sebelumnya Pak, izin Ya, bertanya. Itu biasanya kalau di saya nggak bisa seperti itu Pak, kayak unduh-unduh itu nggak bisa Pak. oke. Agustian Ferdian ya. Iya Coba Pak. ini ada problem yang nggak bisa unduh. Silahkan sampean share screen. Bentar, saya join di laptop ya Pak, soalnya ini join di HP. Oh, yowes, nah coba cepat ya. Ya Pak.
Gimana? Sudah bisa share screen? Bentar, Pak. Guys, nanti aja ya. Saya menjelaskan satu Ya, sisi dulu. Nanti setelah itu nanti Samen bisa share screen. baik, Oke, baik, Pak. ya. Silahkan bagi teman-teman langsung action ya. Kalau ini kan chapter 3. Nah, untuk ke chapter 4-nya apakah chat yang sama? Jadi silakan membuat chat baru ya. Nah, ini uh, chat baru. Nah, silakan di-upload chapter 4-nya. Nah, ini saya tadi kan dari chapter 3 sekarang ke chapter 4. Nah, di sini saya ngepromnya untuk bertanya ke ChatGPT apakah dia mengetahui dari hal yang saya unggah ini. Oke, ini kan sudah ada jawaban dari ChatGPT. File yang Anda unggah berisi bab 4 dari buku teks membahas tentang plastisitas dan struktur tanah. Nah, ini sesuai bahwa di chapter 4 ini dia membahas terkait plastisitas tanah. Nah, di sini jika uh, jika Anda memerlukan detail spesifik dari bab tersebut, silakan informasikan topik atau bagian mana yang ingin Anda fokuskan. Nah, tentunya di sini saya ingin memfokuskan kepada semuanya terlebih dahulu. Nah, ini berbeda dengan yang room saya sebelumnya ya. Kalau room saya sebelumnya kan di sini tulisannya 1, 2, 3. Nah, kalau di sini kan tulisannya 4.1, 4.2, 4.3. Jadi nanti ketika saya mau mendetailkan dari setiap poin-poinnya di sini, itu saya menggunakan nomor yang disediakan oleh ChatGPT-nya. Nah, di sini dari 4.1 sampai dengan 4.9. Jadi saya suruh mendetailkan satu persatu dari setiap poinnya. Detailkan pada poin 4.1. Nah, ini saya nanti akan melanjutkan hingga 4.9 karena di 4.10 ini kan dari ringkasannya. Nah, ini perlu saya sampaikan ya. Jadi gini, mungkin kalau outline saya di sini yang diberikan ChatGPT di sini sedikit, itu saya bisa memanggil dia itu menggunakan nomor-nomor saja. Tapi nanti setelah mungkin biasanya di nomor-nomor yang akhir-akhir dia itu akan lupa bahwa uh, poin 4.5 itu apa, 4.6 itu apa. Karena kan sebelumnya kan setelah itu kan saya ngeprom untuk chat-chat yang lain. Jadi terkadang pada chat GPT-nya itu akan lupa. Oleh karena itu di sini supaya chat GPT-nya tidak lupa itu kita informasikan. Jadi bisa dituliskan nggak hanya poin saja. Misal begini, detailkan pada poin. Nah, di sini 4.3. Sekarang kan sudah setelah 4.2. Ini 4.3 terkait ini. Nah, ini bisa disebutkan 4.3 itu apa gitu. Jadi kalau didapatkan outline banyak itu ada kelemahan di ChatGPT itu seperti itu.
Oh, ini, oke. Kamu udah bikin. Oh, ini. Semuanya. Ambil dengan, tapi ini semuanya. Tapi bersamaan. Gitu. Nah, itu kan apa semua tadi? Oh, gitu ya. Oh, yang ketemu kalau sebenarnya mau bikin no. Terus kalau pun pelajari itu, ya, gitu ya. Oke, nanti kita bicara. Berarti untuk kayak jenjang pelajaran itu sudah ada. Kalau kamu mau nggak apa-apa buat itu no. Kalau kamu mau datang itu berarti bapak ada yang aku kan yang berapa 7 orang tujuh di situ itu kan sudah mengikuti semua sampai 11. Berarti kan itu mungkin nggak perlu mengikuti. Nah berempat itu perlu ya nggak apa-apa kamu ngomong kok biarkan sih ya itu ya oke coba ayo. Ya. Oke ya, jadi ini eh, sudah eh, sehingga sampai 4.9. Saya ngepromnya dari ChatGPT sudah sampai dengan 4.9. Jadi eh, setelah semua materi ini sudah didetailkan, urutannya adalah dari Word dulu, kemudian nanti PowerPoint, kemudian nanti membuat Excel-nya. Seperti itu. Itu jangan sampai kebalik-balik. Nanti biasanya kalau kebalik-balik itu nanti ChatGPT-nya akan bingung. Nah, jadi di sini setelah saya prompt semuanya di sini, nah maka berdasarkan diskusi kita dari awal hingga akhir, buatkan rangkuman dalam bentuk file Word. Nah, ini kita sudah mendapatkan rangkuman dari file Word-nya. Kita coba lihat terlebih dahulu. Nah, ini kan sudah ada rangkumannya, tapi masih belum detail. Nah, kita bisa menyuruh ChatGPT di sini untuk lebih mendetailkan lagi. Ya. Nah, ini kan kita sudah mendapatkan file Word yang lebih detail dari materinya itu kan. Nah, silakan coba kita lihat. Nah, ini eh, ternyata dari ChatGPT-nya masih belum detail. Nah, ini kita suruh lagi.
Nah, ini kita sudah mendapatkan, coba kita lihat. Nah, ini sudah ada tambahan, sedikit ada tambahan kayak ketentuan-ketentuannya di sini sudah dimasukkan. Nah, ini mungkin tidak bisa sedetail dari yang saya contohkan di eh, chapter yang sebelumnya tadi. Karena apa? Karena ChatGPT juga mempunyai keterbatasan dalam menguraikan kata kata-katanya, jumlah katanya di sini. Jadi karena pada chapter 4 di sini kan kalau dilihat kan filenya kan banyak, jadi dia ada keterbatasan untuk eh, merangkum dari diskusinya. Nah, setelah didapatkan dari Word ini, kita buat slide dari PowerPoint-nya. Nah, biasanya saya menggunakan, saya memposisikan terlebih dahulu bahwa saya ingin mempresentasikan materi ini. Tolong buatkan slide PowerPoint-nya. Nah, di sini kita sudah mendapatkan dari slide PowerPoint-nya. Coba kita lihat terlebih dahulu. Nah, di sini sudah ada pada masing-masing ini pengantarnya, kemudian batas cair, batas plastis, hingga sampai dengan si struktur tanahnya. Nah, ini kan masih untuk presentasi kan terlalu membosankan kan karena cuman backgroundnya warnanya putih. Oleh karena itu, kita di sini bisa membuat agar lebih menarik. Kita bisa ke arah desain di sini. Nah, kita bisa gunakan desain-desainnya di sini. Jadi gini ya teman-teman. Oke, oke. Jadi nanti silakan di pada bagian desain ini mungkin pada beberapa uh, Microsoft-nya, ya Microsoft-nya itu ada bagian desainer itu silakan menggunakan itu karena itu lebih mudah. Nah, berhubung ini PowerPoint saya itu tidak ada desainernya, jadi saya kurang bisa mencontohkan. Mungkin yang kemarin bimbingan dengan Pak Agatha itu dicontohkan untuk file desainernya. Mungkin teman-teman bisa lihat di rekaman perkuliahan di pertemuan kemarin itu ada file ada untuk desainnya di bagian ini.
menggunakan fitur designer. Kalau di saya ini nggak ada. Seperti itu ya. Oke, saya lanjutkan. Saya lanjutkan setelah setelah membuat PowerPoint ini, saya, bentar, biasanya menggunakan prompt seperti ini. Nah, ini berdasarkan diskusi kita dari awal hingga akhir, buatkan matriks dalam bentuk tabel. Nih, berdasarkan diskusi kita dari awal hingga akhir, buatkan matriks dalam bentuk tabel dengan kolom sebagai berikut. Ada aspek, tujuan, cara atau metode, manfaat teoritis atau ilmu, dan manfaat praktis atau lapangannya. Nah, kita run. Nah, di sini kita sudah mendapatkan. Nah, di sini tidak saya prompt seperti yang di chapter 3 untuk eh, membuat aspeknya itu sesuai dengan parameter tanahnya. Karena apa? Karena di sini aspek-aspeknya itu sudah sesuai dengan parameter tanahnya. Contoh di sini plastisitas, batas cair, batas plastis, indeks plastisitas, batas susut. Nah, ini jadi sudah sampai sini saja, berbeda dengan yang ini tadi. Ya, jadi sebenarnya pada dasarnya prom itu menyesuaikan ya. Kalau di sini itu kan saya tuliskan pada bagian aspek rubah menjadi setiap parameter dalam tanah sesuai dengan chapter 3 ini. Nah, untuk yang chapter 4 ini saya tidak perlu karena aspek yang diuraikan oleh ChatGPT itu sudah mengerucut ke parameter-parameter dalam tanah. Karena apa? Karena biasanya ini di sini di bagian outline-nya di sini itu sudah setiap subbab ini satu parameter tanah. Berbeda dengan yang di chapter 3, ini yang di chapter 3 itu kan satu pengantar hubungan, dua parameter utama, tiga hubungan. Nah, ini kan bukan parameter tanah. Parameter tanah itu kan kayak void ratio, porositas, dan lain sebagainya. Jadi, karena seperti ini didapatkan Excel-nya tadi seperti itu. Jadi, aspeknya itu tidak jelas di parameternya. Berbeda dengan yang di chapter 4, itu aspek yang dimunculkan dalam Excel-nya ChatGPT itu di sini itu dia sudah mengerucut kepada parameter tanahnya seperti itu. Oke, sampai sini apakah ada yang ditanyakan? Gimana? Apakah ada yang ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, saya tunjuk secara random ya. Coba ini, Fajar, Fajar, silahkan share screen Fajar. Yang tadi dulu aja. Yang tadi katanya nggak bisa download filenya itu siapa? Saya Pak Agastian Ya, coba sampai share screen. dari Nggak bisanya kenapa? Marunda di sini. Sudah bisa apa belum Pak?
Belum muncul. Bentar lagi ya muncul. Oke, sudah muncul. Nah, ini kan saya coba pertama ya, Pak, dari diskusi kita Ya, dari awal sampai akhir. ini ya eh, chapter 4 ini juga. Ya, Oke. Mm-mm. Coba promise sama menghilangkan yang coba itu. Langsung sampai akhir, koma, buatkan gitu. ini, Pak. Buatkan rangkuman dalam bentuk file Word gitu. Oke. Biasanya itu gini, Pak, LGBT-nya itu. Saat ini kami tidak bisa gitu loh pokoknya, Pak. Saat ini kami tidak bisa. Ya, Yang gitu. bisa no loh. Coba ya, Pak. Bisa ya? Iya, bisa, Pak. Bisa itu. Terus pasti bisa. Iya, Lah, soalnya nggak bisa nih, kemarin Bi. itu bisa, Pak. Bentar, saya carikan yang prompt saya yang eh, sebelumnya. Ya wes, coba. Saya nggak bisa, Bi. Remote. Hari ini. Lah, menurut saya. Seperti ini, Pak. Oke. Nah,
dari sampean scroll chat sampean tadi itu Iya. ini kemungkinannya ada dua. Yang pertama eh, namanya ChatGPT itu kan juga AI dan dia juga punya server. Artinya bisa jadi yang pertama ini karena servernya dari ChatGPT itu sedang overload sehingga dia tidak bisa memproses dari eh, perintahmu itu. Yang kedua, itu dari chatnya sampean itu kurang terstruktur. Jadi tak lihat dari awal sampai akhir, kemudian untuk membuat file Excel-nya itu kurang terstruktur. Jadinya file ChatGPT itu bingung untuk membuat Excel-nya tadi. Oh ya baik Pak. Nah, jadi diikuti dengan sesuai dengan step-stepnya saya aja. Buktinya kan tadi yang sebelum chat ini, yang tadi sama lakukan sampai sudah sampai akhir tadi, terus sama suruh buat Ya, file kan juga bisa kan ya. sebelumnya ini. Nah, tinggal sama lakukan seperti itu saja. Baik Pak. Ya, Terima kasih. Iya, iya. Oke ya, ini saya melanjutkan Mas Ipip ya. Eh, sudah sampai
Selesai semua. Jadi nanti targetnya hari ini itu sudah sampai chapter 12 dari masing-masing. Ya, target hari ini. Setelah itu nanti dikumpulkan nanti malam di Google Drive. Yang dikumpulkan apa? File Word, Excel, PowerPoint. Ya, gitu ya. Tujuannya apa? Ya ini supaya kalian belajar dan membaca. Oke, dilanjutkan saja terus. Kalau ada kendala, nanti langsung eh, apa? Bilang. Ya, terus dilanjutkan dengan room chat yang berbeda-beda. Oke, Satrio Bambang itu sampai ke berapa sekarang? Coba Satrio Bambang mana? Satrio Bambang. Saya, Pak. Halo, Halo. mana nih Satrio Bambang? Hadir, Pak. Tolong Saya, Pak. dibuka kameranya. Nggak bisa, Pak. Ini kameranya rusak, Pak. Sudah dicoba dari Eh, tadi. gimana? Kameranya rusak. Sudah dicoba dari tadi, nggak bisa. Rusak. Iya. Coba kamu share screen. Ya sambil jalan ya, sambil saya cek satu-satu ya. Perintahnya seperti itu jadi supaya kalian tahu gitu ya dari masing-masing chapter dan nanti dibaca. Oke, silakan share screen Satrio Bambang. Ya, Pak. Ini masih nge-lag, Pak. Ya, Masih nge-lag. mulai gimana? Jaringannya, Pak. Ya tinggal klik aja, harusnya nggak nge-lag ini. Kamu ngerjakan dah. Jadi pastikan semua mengerjakan loh ya. Iya, Pak. Jadi ini kuliah ya, bukan Zoom kamu sambil guyonan, bukan. Kuliahnya lewat Zoom. Ya kuliah ya serius di meja, pakai laptop ya kayak kita waktu di lab atau di kelas. Cuman kita lewat Zoom, gitu loh. Iya, Pak. Kamu ngerjakan dah. Ini, Pak, ngerjakan, Nah, Pak. ini, share. Dah, mana hasilmu? Masih belum, Pak. Ini mau coba, Nak. Lah, wong kamu sudah sampai Pak Ipip sudah sampai 4 kamu kok belum itu loh. Lah ya ini mahasiswa yang tidak mengikuti perintah proses kuliah. Eh? Lah kamu tadi ngapain naik? Laptopnya nge-lag, Pak, dari tadi, Pak. Eh? Laptopnya dari tadi nge-lag. Nggak bisa. Ngelek. Iya. Ini nggak bisa-bisa, Pak. Lah ya gak ngerti lah itu kamu ulang-ulang yang lain aja ndak. Wes stop ya, stop sering. Pokoknya lanjutkan itu. Iya, Pak. Revanka Setia. Apa? Revanka Setiawan apa sapa iki? Revanka. Tolong Muhammad Riwa, Raivin, Ulumul. Dibuka semua kameranya. Kalau nggak buka kamera, tak keluarkan dari grup ini loh, dari Pak, Zoom ini loh. Langsung nggak Pak, lulus. kamera saya tidak bisa dibuka, Pak. Nyapa rasa dibuka. Ini gimana ini? Nggak tahu, tak buka keluarnya background saja, Pak. Itu Loh yo dibuka toh, saya maksudnya kan saya ada pilihannya toh di situ. sudah, Pak. Aduh, dari Wis tadi sembuh tak udah tak takono coba. setan apa takono jin ngono lho wis. Wong mahasiswa Zoom Oh, gak iso. Ojo kakean alasan lah berusaha gitu loh. nggih, mboten nggih niki kula usahakan, Pak. Betul. Nih, semua dibuka ini Rahmatika, Farhan Sunan, Weh, iya. Indra Okta. Coba Satria share screen.
Indra Okta, Ardian Rafa, Muhammad Dawain, Fajar Nur. Kemarin perintahnya apa? Bahwa ditulisi tiap chapter memang apa zoomnya dikake bersama-sama aku dikai jeneng. Nama ini chapter 1, nama ini chapter 2. Lah kok hilang? Ngono lho. Lah iki enggak melakukan ini wong-wong iki piye iki saja nih. Vicencio sama ini Nur apa iki Nur sapa iki? Bukan nek Nur Romatin ini apa iki? 2022. Lu anak tim 22 ini gabung. Ngapa iki Nur gabung iki? Muhammad Dawain Alfa Satria. Bukan nek Nur gabung ini apa iki? NIM 22. Sapa sing make iki? Lah yo. Lah kowe nyilih laptop Nur Romatin iki yo nenek aku yoan. Ngono ki nyilih laptop yo diganti jenenge. Beh, coba ini sing pakai nama Nur Romatin sapa iki? Coba share screen. Wah, iki tok ra niat kabeh iki. Wis diomongi yo, mahasiswa iki tugasnya apa sinau. Dijak Zoom guyonan. Sing pakai Nur Romatin sapa namanya sapa? Namamu sapa iki? Tania Kak. Kamu ngerjakan ada? Kamu seret Saya baru join, Pak. Coba dimatikan sebagian itu mic iki. Bengong. Coba sekarang semua yang belum dikerjakan mulai dari semua hari ini sampai chapter 12. Muhammad Dawain, mana ini? Satria, Ayub. Ayo sebagian langsung semua dilanjutkan. Targetnya hari ini sampai dari 2, 3, 4, 5, 6, dan 12 sudah jadi file semua. Tinggal cepet ceret ngono tok lho. Kalau ada yang sudah sampai chapter 12 silakan share screen. Coba Care Rizky, kamu share screen. Sudah selesai semua? Kamu Care Rizky? Masih chapter 5 sama chapter 6, Mbak. Coba, oke. Sambil kamu lanjutkan. Ya, Nggak apa-apa, biar saya aja. Sambil cek bener enggak caramu belajar. Ini loh. Sik.
kamu itu lek dikasih prom, dikai contoh kuwi ikutono supaya hasilnya sama, jombo awur sakarepe dhewe. Itu sudah Siapa sama, yang Mbak. Yang poin mengusulkan 1 berikan sampai poin kesimpulan 7. dari atas sampai bawah? Oh ya, Masuk Pak Sipir tadi bilangnya gitu. enggak. Lah iya, mbok yo karek mengikuti ya angel men toh. Ngono kan hasilnya sama. Jadi kalau dikasih contoh itu didengarkan. Oke Mas Ibib, coba kasih contoh lagi. Nanti sampai nggak sama dengan ini langsung dikeluarkan dari Zoom. Mas Ibib, coba lanjutkan lagi aja. Apa contoh lagi? Oke, sekarang semua dilihat promnya seperti apa. Jadi jangan diawur, salah titik nggak keluar. Toh kemarin waktu bimbingan di eksistensi di lab kan yang sudah diajarkan. Itu ikut tono diawur. Maksud kasih contoh. Oke, sekarang semua didengarkan ini, dilihat. Atau langsung mengikuti ya. Masih pelan-pelan aja langsung ikuti. Oke, silakan langsung diikuti praktek sekarang. Ya, teman-teman, silakan diikuti dan langsung dipraktekkan. Saya nanti akan pelan-pelan. Jadi yang pertama silakan diupload filenya. Ini saya di chapter 5. Nah, terlebih dahulu saya tanya apakah ChatGPT memahami dari file yang saya upload. Nah, promnya seperti itu. Apakah Anda memahami file yang saya unggah? Ya, ini sudah ada jawaban dari ChatGPT. Uh, Di sini bisa terlihat, ya saya mengetahui file yang saya unggah. Ini ada PDF membahas tentang classification of soil. Nah ini benar, di chapter 5 buku POG itu classification of soil. Apakah ada informasi tertentu yang ingin Anda bahas atau analisis dari file tersebut? Nah ini detailkan semua bagiannya.
Nah, jadi langkahnya harus didetailkan terlebih dahulu. Nah, di sini muncul kan. Jadi meskipun sedikit banyak kurang lebih prompt yang saya gunakan per chapter itu berbeda, tapi secara kerangkanya itu sama. Yaitu yang pertama, langkah pertama di sini adalah saya suruh ChatGPT untuk mendetailkan. Sehingga di sini saya mendapatkan masing-masing bagian dari setiap chapternya. Nah, di sini kan saya suruh intinya untuk mendetailkan dari keseluruhan bagiannya terlebih dahulu. Nah, di sini muncullah 5.1 apa, 5.2 apa, 5.3 apa, hingga 5.6. Nah, sini seperti dari chapter sebelumnya, nah di sini detailkan pada poin 5.1 terlebih dahulu. Oke, di sini saya sudah mendapatkan detail pada poin 5.1 introduction. Nah, sekarang saya ingin mendetailkan di sini pada bagian mana? Pada bagian 5.2. 5.2 itu apa? Textural classification. Di sini 5.2 textural classification. Nah, jadi detailkan pada poin 5.2 textural classification. Oke. Nah, di sini dia menjelaskan, menguraikan secara detail terkait textural classification itu bagaimana. Oke, setelah 5.2 kita lihat di bagian cat yang awal di sini. Setelah 5.2 apa? 5.3. Detailkan nih 5.3. Nah, kita lihat di sini classification by engineer behavior. Pentingnya klasifikasi, keterbatasan, sistem klasifikasi, ASTO, USCS. Nah, ini. Oke, setelah pada poin 5.3, di sini lanjutannya detailkan pada poin 5.4. Nah, terkait ini bisa di copy, dimasukkan ke sini. Oke ya, ini terkait 5.4. Sekarang ke selanjutnya. Kita scroll ke bagian paling atas. Nah, ini 5.4, sekarang 5.5. Oke. Selanjutnya setelah 5.5, nah ini 5.6. Oke ya, 5.6. Oke. Sebenarnya sampai sini, apakah ada yang ketinggalan? Ini semua materi sudah didetailkan oleh ChatGPT. Ada yang ketinggalan untuk mendetailkan materinya ini? Kalau masih ada yang ketinggalan, saya tunggu. Kalau nggak ada, saya lanjutkan. Aku percaya. Apa? Kalau sampai di situ ya sampai di situ.
Oke ya, nggak ada yang ketinggalan berarti. Oke. Nah, setelah kita dapatkan detail dari masing-masing materi yang pada setiap chapternya di sini, nah, apa yang harus dilakukan yaitu kita membuat file Word-nya berdasarkan diskusi kita yang dari awal hingga akhir. Ini dari awal kan sudah kita detailkan nih. Nah, di sini kita bisa membuat file Word-nya berdasarkan diskusi kita dari awal hingga akhir, buatkan file Word-nya. Nah, ini sudah ada file rangkumannya. Anda dapat mengunduhnya melalui tutorial berikut ini. Untuk soil classification summary. Oke, kita lihat. Nah, di sini sesuai kan? Thematic introduction bagian ini membahas pengantar umum terkait tujuan klasifikasi, variasi, kategori, pentingnya sistem klasifikasi, textural classification, kategori. Nah, ini kan rangkuman dari, nah ini kan sudah detail kan. Jadi kita nggak perlu mendetailkan lagi kalau didapatkan file yang sudah detail. Tapi kalau didapatkan seperti yang chapter saya sebelumnya, itu kan uh, filenya yang ditulis oleh ChatGPT kan belum detail. Nah, itu bisa saya tambahkan promnya di sini itu untuk detailkan. Nah, ini tak coba di sini nggak apa-apa coba ya. Detailkan lagi dari rangkuman tersebut. Nah, ini coba tak detailkan lagi meskipun ya sebelumnya sudah detail ini sebenarnya. Nah, ini uh, ada kesalahan di saya. Nah, ini salah satu contoh yang salah ya. Jadi, saya lupa tidak memasukkan uh, untuk membuat file Word-nya di sini. Jadi, meskipun di awalnya di sini file Word, kemudian saya prompt detailkan lagi dari rangkuman tersebut. Nah, saya seharusnya di sini itu menuliskan dan buat dalam bentuk file Word. Nah, ini belum nggak saya masukkan seperti itu, jadinya ini bukan file Word gitu. Nah, ini bisa diedit. Nah, detailkan lagi dari rangkuman tersebut dan buat dalam bentuk file Word. Nah, ini kan. Nah, beda kan setelah saya tuliskan di sini buat dalam bentuk file Word dengan yang tadi. Nah, ini mungkin dari banyak mahasiswa itu mengalami seperti ini. Jadi, kita salah sedikit saja. Kayak tadi saya lupa tidak memasukkan buat dalam bentuk file Word. Meskipun sebelumnya bentuknya file Word, ya jadinya nggak file Word. Nah, ini sudah jadi file Word-nya. Coba kita lihat. Nah, ini hasil dari yang dia yang lebih detail lagi. Nah, sepertinya tidak ada penambahan yang signifikan. Karena menurut saya juga sudah detail ini, karena sudah banyak yang diuraikan dan sudah runtut dari 5.2, 5.3, sampai dengan ke
bawah. Oke. Setelah kita dapatkan file Word, bisa kita gunakan untuk membuat apa? File PowerPoint-nya. Nah, caranya gimana? Sini. Biasanya saya memposisikan dulu bahwa saya akan mempresentasikan ini supaya ChatGPT bisa mengetahui. Saya ingin mempresentasikan materi ini. Tolong buatkan slide PowerPoint-nya. Nah, ini kapan laku? Nah, ini slide presentasi telah dibuat. Anda dapat mengunduhnya melalui tautan berikut ini. Nah, ini kita buka. Oke, ini PowerPoint dari sistem klasifikasi tanah. Nah, ini kan sudah jadi PPT-nya. Nah, dari sini tuh bisa sampean percantik atau supaya tidak membosankan karena sangat jarang orang presentasi itu background-nya cuma putih gini. Saya bisa pergi ke bagian desain. Sini, pada bagian desain. Nah, mungkin banyak dari mahasiswa di sini yang akan muncul fitur dari desainer. Nanti silakan memanfaatkan dari fitur desainer itu dia akan lebih mudah. Nah, kalau nggak ada seperti saya seperti ini, nah bisa menggunakan seperti ini. Jadi, bisa lebih terlihat. Nah, ini kan agak lebih terlihat lebih bagus kan. Nah, nanti silakan lebih diedit supaya terlihat lebih menarik. Kalau ada fitur designer, itu nanti lebih memudahkan untuk mengeditnya. Gitu ya. Nah, ini setelah kita eh, dapatkan file PowerPoint-nya, selanjutnya kita buat untuk file Excel-nya. Nah, prompt saya seperti ini. Ini ya, setelah saya dapatkan eh, PowerPoint-nya, saya tuliskan, berdasarkan diskusi kita dari awal hingga akhir, buatkan matriks dalam bentuk tabel dengan kolom sebagai berikut. Aspek, tujuan, cara atau metode, manfaat teoritis atau ilmu, dan manfaat praktis atau lapangan. Oke, kita run. Seperti itu. Nah, ini sudah kita dapatkan matriks dalam bentuk tabel yang telah dibuat. Anda dapat mengunduhnya melalui tabel berikutnya. Nih. Nah, ini sudah kita dapatkan dari eh, matriks pada chapter 5-nya. Nah, ini sudah kita dapatkan. Sesuai dengan yang kita perintahkan. Ada aspek, tujuan, cara atau metode, manfaat teoritis, dan manfaat praktisnya. Oke, sampai sini ada yang ketinggalan? Ini kan cepat ya sebenarnya. Masuk sampean Swiss. Ada yang satu aja belum memasukkan di ChatGPT kan ya kebangetan lah. Oke, sekarang coba share screen Pak izin. ya. Eh, itu punya saya gini Pak.
Apa Saya error nih, gak iso download nih. Krono bukan. bodoh paling. Saya sih penerjemah kode telah berakhir gitu gimana Pak cara mengatasinya? Nih, Kan saya wes unduh, sama unduh. share screen, sama share screen, sama share screen coba. Filenya nggak bisa di-download atau gimana? Bentar. Nah ini kan Pak. Hmm. Nah itu Pak. Saya sih Sesi penerjemah penerjemah kode kode. telah berakhir gitu Pak. Ini ChatGPT sama langganan apa enggak ya? Ya langganan Pak. Coba samain perbesar, samain perbesar. Nah. Seiki ChatGPT-nya sama ini sama translate toh, anunya, webnya. Itu sama translate toh. Enggak, tadi kan ini untuk yang Word tadi kan bahasa Inggris kan Pak. Nah, terus saya apa gitu lupa gitu loh Pak. Apa kalau itu bahasa Inggris. Nah, terus kan saya suruh detailkan lagi kan. Terus saya lupa kalau itu belum saya minta dalam bentuk file Word. Nah, terus tiba-tiba pesannya kayak gini, tidak dapat menampilkan pesan ini karena suatu kesalahan. Nah, terus Nah, oke, lanjut terus, ya. terus kan sudah kan. Mm-mm. Tapi ini muncul sebelum ini, Pak. Nah, ini juga nggak bisa diklik. Nah, terus maksud saya file Word yang Anda berikan kepada saya materinya kurang detail. Tolong tambahkan lagi untuk file Word-nya dalam bahasa Indonesia. Nah, gitu kan, Pak. Saya saya coba Oke, masukkan bentar itu. gini. Promo dari awal sesuai dengan yang tak perintahkan apa enggak? Ya, sesuai, Pak. Coba. Sebelum kamu membuat Nah, file Word itu. ini kan yang tadi saya tanyakan itu loh Pak. Nah kan Mm-mm. ini sudah bisa kan. Nah ini saya unduh tadi sudah bisa. Mm-mm. Nah, nah itu saya kurang Pak. Maksud saya sama seperti yang Bapak jelaskan tadi loh. Kalau semisal kurang bisa minta GPT-nya untuk menjelaskan lebih detailnya. Nah dari itu saya minta kan Pak. Minta tapi Jadi aku juga nggak tahu seperti toh, Bapak. ini pesanmu yang merah ini apa? Iya, Ini mesti pesanmu rodok ngawur iki. Makanya munculnya tidak dapat menampilkan pesan ini karena suatu kesalahan. Atau enggak mungkin Pak. internetmu error. Jadi, Tadi itu saya klik itu loh Pak, yang edit itu loh Pak, ada gambar apa itu pensil apa-apa yang di pinggir kayak Bapak tadi loh. mm-mm, Nah saya klik terus otomatis langsung jadi begini Pak. klik otomatis jadi gini. Ya, Wes mending gini aja. Ini karena kok lanjutkan nanti dia wes kecampur dengan ini. Mending kamu buat lagi. Toh juga nggak memakan waktu lama kan. Buatin ya, dari awal lagi sesuai dengan prompt yang tak tunjukkan tadi. Aku dari baik tadi baik. beberapa kali juga berhasil loh. Nggak ada kendala sama sekali itu. Dan juga pastikan ketika menggunakan ChatGPT ini gunakan internet dengan kondisi yang stabil. Karena kalau nggak stabil itu juga akan mempengaruhi. Gitu ya. Wes Baik. sama stop share. Coba ini tak tunjuk sing gak gelem eh, nyalakan kameranya. Ki Vincentius. Silakan. Vincentius. Share screen.
Mana ini Vincentius? Ini nggak nyalakan kamera, nggak respon. Ini pasti cuman ikut Zoom tapi ditinggal ini. Vincentius, kalau masih tidak ada respon, ini saya keluarkan dari Zoom. Vincentius, yang lainnya juga yang belum nyalakan kamera ini. Pak, mau bertanya, Pak. Ya, silakan. Untuk yang perintahnya jadikan Excel tadi kurang jelas, Pak. Bisa diulangi nggak, Pak? Oke, Ya, Pak. nih perintah untuk membuat menjadi Excel. Nih, samaan foto apa samaan screenshot gitu. Oke ya, sudah ya. Oke, silakan coba share screen. Daniel Jalu. Silakan Daniel Jalu, nyalakan mic-nya. Iya Pak, ini Pak. Share. Yang share screen. Ini Pak, saya sudah Pak. Coba scroll dari atas dulu. Ini chapter berapa ini? 3. Oke, oke terus. Terus. Ya, udah didetailkan. Terus, oke, terus lanjut. Terus kok detailkan semuanya apa kok? Sampai sini bagian bawah. Ya, simpulan ini Pak. Terus saya langsung bikin Word apa file Word-nya ini. Oke, coba saya buka file Word-nya. Mana file Word-nya sampean? Ini Pak. Sharemu screen aja, sharemu screen, jangan ini gak kelihatan. Share desktop. Udah Pak. Gurung iki urung ketok. Bentar Pak. Yang share nih, desktop. Share. Desktop yang mana tuh Pak? Screen tulisan lagi nih, desktop. Ndur dewe. Ini Pak. Keluar Pak.
Keluar, keluar. Oke. Terus bawah, bawah. Oke. PPT-nya, PPT-nya. Sepertinya Bentar ya. Oke. Ini apa jenis sampai sini dulu. Nah, terkadang di ChatGPT itu file yang ditunjukkan itu rumusnya itu kadang error. Error dalam arti contoh ini. Itu tuh ada tulisannya Emacs dan Emin. Saman sorot itu kursormu. ini Pak. Yang ada Emacs Emin. Iku malah di situ enggak apa-apa. Di PPT-mu. Nah, slide ke lima. Slide kelima. Ini. Kelima. Ketujuh. Nah, itu kan ada tulisannya Emacs Emin. Nah, di Iya. sini itu sebenarnya itu rumus. Jadi uh, atau kalau di dalam Word itu function biasanya di Word itu contohnya function. Nah, kalau di outputnya ChatGPT itu dia tidak bisa mengoutputkan itu dalam bentuk rumus. Kalau mungkin tampilannya di ChatGPT itu tampilan Emacs-nya itu kan nggak seperti ini, ya kan? Nah nanti yang harus saman edit, saman situ, saman ojo kok stop share sih, share dulu. Waduh, Bapak. Di mau. Nah Ini ini saya tuju. Nah ini ya. kan ada, jangan kok scroll scroll lah ya. Nah, itu ada Emacs Emin. Nah, itu kan aslinya kan tulisannya nggak seperti itu. Nah, nanti yang harus sampean Ya. edit itu seperti itu. Sampean sesuaikan dengan yang ada di ChatGPT. Coba sekarang sampean lihat di ChatGPT-nya. Cari simbol Emacs Emin-nya. Piye. Share-nya screen. Ini masih PPT. Hilang Pak GPT ini Pak. Share ChatGPT mau loh. Tampilan hilang Pak. Share lagi. Share. Share screen. Share. Terus Nah, ChatGPT-mu hilang nih. Tak contohnya. ini Pak. Tak Tuh contohnya. hilang Pak. Oke. Bentar ya, ada azan ya.
Nah, ini ya. Jadi mungkin dalam outputnya ChatGPT, baik itu Word maupun PPT, itu untuk simbol-simbolnya di sini, itu dia nggak bisa menuliskan seperti yang ditampilkan di ChatGPT. Ini contoh. Misal di sini diberikan Emacs. Nah, di sini kan tulisannya seperti ini. Simbolnya Emacs kan seperti ini. Sedangkan simbol aslinya Emacs itu seperti ini. Jadi nanti silakan diedit sedikit-sedikit, disesuaikan simbolnya ini dengan yang ada di ChatGPT-nya di sini. Gitu ya. Oke, coba satu lagi. eh, Silahkan coba Galuh Yogi. Ya, Pak. Coba silakan sama share screen. Ini gambarmu kok ngeblur ya? Pak, gadeni jenengan napa ngeblur kan, Pak? Zoom-nya. Kok. Ini coba Galuh Yogi, kenapa kok ini share screen-nya ngeblur ini? Nggak bisa dibaca ini. Coba saman stop Pak. share, saman share lagi, eh share desktop saja. Nah, wes, loh. Langsung saya nge-lag, Pak. Oh, wes lama ini. Ganti, ganti ya. Coba satu lagi nih. Ananda Yanuar. Silakan share screen. Sudah, Pak. Guys, sudah. Silakan share screen. Hmm. Yang putih Pak Riki, guys. Nah, Kenapa ya? Iya, di sini. Astagfirullahaladzim, mati, Pak. ada, ya wes. Mari, Pak. Oke. Ya wes, tak anu ae.